COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Gejala utama penyakit ini adalah demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi COVID-19 adalah 1-14 hari. Penyakit ini menular tanpa gejala atau asimptomatis. Lalu, bagaimana cara penularan COVID-19? Virus COVID-19 dapat masuk ke tubuh melalui mukosa hidung, saluran pernapasan, mulut, atau mata. Penularan COVID-19 dapat melalui dua cara, yaitu dengan kontak dekat atau person to person, dan kontak dengan permukaan benda yang terkontaminasi virus COVID-19. Berjemur di bawah matahari mampu membunuh virus COVID-19 adalah mitos. Faktanya, berjemur bertujuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jika daya tahan tubuh bagus, virus tersebut akan dilawan sehingga tidak sampai menguasai RNA. Imun akan bekerja melawan virus sehingga virus akan mati. Menyemprotkan alkohol ke seluruh tubuh dapat membunuh virus COVID-19 adalah mitos. Faktanya, menyemprotkan alkohol ke seluruh tubuh tidak akan membunuh virus yang telah memasuki tubuh. Menyemprotkan zat-zat semacam itu bisa berbahaya bagi pakaian atau selaput lendir tubuh seperti mata dan mulut. Alkohol dapat berguna untuk mendisinfeksi permukaan, tetapi perlu digunakan di bawah rekomendasi yang tepat. COVID-19 dapat menular melalui barang-barang impor dari luar negeri adalah mitos. Faktanya, orang yang menerima barang-barang impor dari luar negeri tidak beresiko tertular virus corona. Dari analisis sebelumnya, menurut WHO, coronavirus tidak akan bertahan lama pada objek seperti surat atau paket. Hewan peliharaan di rumah dapat menyebarkan COVID-19 adalah mitos. Faktanya, hingga saat ini tidak ada bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi virus corona. Namun, wajib untuk mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan. Hal ini mampu melindungi individu terhadap berbagai bakteri seperti E. coli dan Salmonella yang dapat berpindah dari hewan peliharaan ke individu. Vaksin pneumonia dapat melindungi dari virus COVID-19 adalah mitos. Meski keduanya merupakan penyakit pada sistem pernapasan, faktanya vaksin pneumonia seperti vaksin pneumococcus dan vaksin Haemophilus influenza tipe B tidak memberikan perlindungan terhadap virus corona baru. COVID-19 adalah virus baru dan berbeda, sehingga membutuhkan vaksin sendiri. Namun, vaksinasi terhadap penyakit pernapasan sangat dianjurkan untuk melindungi kesehatan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah COVID-19 antara lain, stay at home, cuci tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer setidaknya 20 detik, menggunakan masker kain apabila keluar rumah, menghindari kerumunan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti rapat, resepsi, seminar, pasar, mal, arisan, dan sebagainya. Menutup mulut ketika batuk dan bersin dengan tisu atau gunakan bagian dalam siku. Bersihkan dan disinfeksi permukaan yang sering disentuh secara rutin seperti meja, gagang pintu, saklar lampu, meja dapur, pegangan tangga, tombol lift, handphone, keyboard, toilet, atau keran. Jangan menyemprotkan cairan disinfektan ke tubuh karena dapat menyebabkan iritasi kulit dan saluran pernapasan. Segera membersihkan badan setelah berpergian. Makan makanan bergizi, lakukan aktivitas fisik yang cukup, menunda ke pelayanan kesehatan jika tidak dalam kondisi mendesak, dan menjaga jarak satu sama lain 1-2 meter atau physical distancing. Apa itu physical distancing? Physical distancing merupakan kegiatan jaga jarak atau jaga aman tanpa terpisah secara sosial. Saat di kerumunan, harus menjaga jarak 1-2 meter. Jaga jarak bukan hanya berlaku di tempat umum, tetapi juga berlaku di seluruh rumah tangga di setiap keluarga. Lalu, bagaimana hubungan antara larangan
mudik dengan physical distancing, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi selama musim mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kebijakan itu resmi diundangkan pada 23 April 2020 meliputi 28 pasal yang berisi 1. Pengaturan larangan transportasi baik darat, laut, udara, dan perkereta apian khususnya kendaraan pribadi maupun angkutan umum yang membawa penumpang. Larangan penggunaan transportasi berlaku untuk kendaraan yang keluar masuk wilayah seperti wilayah SPB, zona merah penyebaran COVID-19, dan wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB seperti Jabodetabek. 2. Transportasi yang diperbolehkan meliputi kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia, kendaraan dinas operasional berplat dinas, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, serta mobil barang atau logistik dengan tidak membawa penumpang. 3. Sanksi bertahap. Pemberian sanksi untuk yang melanggar dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberian peringatan dan teguran hingga sanksi denda. 4. Penghentian operasi penerbangan domestik. Adapun untuk penerbangan internasional tetap beroperasi, khususnya melayani warga negara asing yang akan kembali ke negaranya dan warga negara Indonesia yang akan kembali ke Indonesia. Penerbangan tetap harus mengikuti protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. 5. Kebijakan refund tiket. Kebijakan refund tiket diatur dalam Permenhub sehingga badan usaha atau operator transportasi wajib mengembalikan biaya refund tiket secara utuh. Selain itu, juga diberi pilihan untuk melakukan reschedule atau e-room. Jadi, sudah jelas bahwa larangan mudik ini bertujuan untuk memutus rantai penularan COVID-19 dari satu orang ke orang lainnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling mematuhi peraturan yang telah ditetapkan agar kondisi kembali seperti semula.